Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad rasulul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para asatidat, para tokoh masyarakat, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, Al-Mukarram Ustadz Haji Toto, Abah Haji Rokib, Abah Haji Dahwan, Ustadz Mahmud, kemudian Ustadz Zakaria, Ustadz Burhan, dan yang membacakan maulid Ustadz Salam Al-Banjari, terutama Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Darsil beserta keluarga besarnya. Ngomong-ngomong gerimis ini ya. Nggak apa-apa. Mundur boleh, maju boleh. Geser ke tengah. Nggak apa-apa lagi. Tengah. Nah, enak. Bapak nggak usah bergerak. Emang kegerimisan juga gitu. Maaf. Yang belum kita hormatin Bapak RT, Bapak RW, Uung, kemudian Bapak Lurah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam haul dari almarhum ayahanda Bapak Haji Ilyas Karim BST beserta ibunda Hajah Darnis. Kita doain semoga diterima amal ibadahnya, Allah ampuni segala salah hilaf dan dosanya, kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sholawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas bener nih ya, rahmat Allah turun buat kita semuanya. Bapak-bapak ke tenda itu yang nggak ada tendanya. Nah, yang bengek apalagi yang bengek ya. Yang bengek neduh. Cakep banget. Tadi angkat aja. Ntar kehujanan. Hah? Gak apa-apa. Ntar kehujanan kuncinya ribet. Ayo biar rapi dulu duduknya, baru saya terusin ceramahnya. Ya. Salon tutupin salon. Gak apa-apa. Oh gak apa-apa. Itu salonnya keren berarti ya. Biar kehujanan tetap dia mantep. Ibu-ibu duduknya yang benar. Indah, apalagi yang belum vaksin.
Terusin nih. Terusin nggak? Masa kalah sama hujan ya? Kalau cinta sama Nabi, cinta sama Islam, pengajian jangankan hujan, air, hujan peluru kecil, bener nggak? Takbir. Jadi jangankan hujan air, hujan peluru kecil. Ya lu pindah lu. Imam Syakib Arslan itu membagi panggilan Allah dalam 3 panggilan secara garis besar. Yang pertama, kita manusia dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi panggilan haji dan umrah itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimanapun kondisi ekonomi seseorang, itu kalau sudah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, bisa sampai ke kota Mekah. Malah ada satu joke lucu-lucuan, katanya ada orang yang jualan daun pisang doang bisa berangkat haji. Ternyata setelah diselidiki, bukan hanya daun pisangnya, sama kebun-kebunnya dijual. Makanya bisa berangkat haji. Karena itu para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang dilafadzkan ketika haji dan umrah, kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak. Semuanya baca daripada kedinginan ya. Wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka lak syarika lak. Semua labbaik Allahumma labbaik, labbaik lak. Bapak-bapak kalau pantatnya udah terasa dingin, angkat dikit. Hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, berziarah ke makam Nabi sebagai tanda cinta yang suci, berziarah ke makam Nabi sebagai tanda cinta yang suci. Labbaik Allah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Kala syarika laka labbaik, inna lan. Rekam dari sono cakep. Apa sih itu hujan takut loh. Kala syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka lak. Ini yang pertama. Jadi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang kedua, panggilan sholat. Ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mendengar suara muadzin, hayya 'alas shalah,
ini kasat mata suara muadzin, tapi hakikatnya itu adalah panggilan Allah. Terkadang cukup prihatin zaman sekarang orang lebih awas terhadap panggilan manusia daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipanggil sama atasannya, dipanggil sama atasan jabatannya, segera datang. Tapi ketika Allah memanggil dalam panggilan sholat, ini kita kena aliran entar-entar. Sholat entar dulu, sholat maghrib nanti aja dulu, ya. Bahkan Rasulullah sampaikan saking pentingnya panggilan sholat. Nanti di surga itu orang mukanya bercahaya, beda-beda cahayanya. Yang pertama kata baginda Rasul, orang yang cahayanya bagaikan bintang kejora. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, dialah umatku yang ketika azan dikumandangkan, dia segera wudhu dan segera datang ke rumah Allah, datang ke masjid. Itu nanti di surga wajahnya bagaikan bintang kejora. Kemudian kata Rasul, nanti di surga ada yang wajahnya bagaikan bulan purnama, lebih terang dari bintang. Sahabat nanya kepada Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, dialah hambaku, dialah umatku yang apabila azan dikumandangkan dia sudah wudhu dan segera datang ke rumah Allah. Kalau tadi yang pertama belum wudhu, yang kedua sudah wudhu. Ini yang sudah wudhu kemudian datang ke masjid, nanti di surga wajahnya bagaikan bulan purnama. Kemudian yang ketiga kata baginda Nabi, nanti di surga orang wajahnya kayak matahari, sangat bercahaya memukau para malaikat dan penghuni surga. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Dialah hambaku, dialah umatku yang apabila azan dikumandangkan dia sudah wudhu dan sudah berada di rumah Allah. Masya Allah. Jadi ketika azan dikumandangkan dia sudah wudhu dan sudah berada di masjid. Ini kampung apa namanya? Kampung Bojong ya? Kampung Bojong Dalam. Kampung Bojong Dalam nih terhadap panggilan Allah, saya tahu. Di sini mah sholatnya pada rajin berjamaah. Alhamdulillah. Makanya tuh ada masjid tadi kalau saya lewat tuh masjid tuh, kalau subuh jamaahnya sampai keluar-luar. Saking banyak di luar, di dalam sampai dikit banget. Makanya jangan sampai kita terlantarkan nih panggilan Allah yang kedua, sholat berjamaah. Sholat jamaah itu pahalanya derajatnya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum dalam keadaan buta, dia tidak mampu melihat, tidak mampu apa yang ada di depannya itu dia pandang dan dia lihat, tapi dia datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, mataku buta, tidak dapat melihat apapun dalam kehidupan dunia, apakah aku punya kewajiban untuk datang ke rumah Allah? Nabi balik bertanya, apakah kau mendengar suara azan? Hal sami'tan nida? Apakah kau dengar suara azan? Sami'tu ya Rasulullah, aku dengar ya Rasulullah. La khilata, tidak ada alasan kamu untuk tidak berjamaah di masjid. Oleh karena itu, ini panggilan yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu sholat berjamaah. Panggilan yang ketiga nih, yang kita belum merasakan. Ayahanda yang kita haulkan pada malam hari ini sudah merasakan, dan ibunda, yaitu panggilan yang ketiga adalah kematian. Kita mati berapa kali? Mati berapa kali? Jawab yang benar. Mati berapa kali? Sekali. Ada yang jawab dua. Mana yang jawab dua? Di belakang ya. Kita mati 2 kali apa sekali? Kita mati itu 2 kali, ya. Hidup pun 2 kali. Ada di dalam surat Al-Baqarah. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan
fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah sedangkan kamu dimatikan oleh Allah? Wa kuntum amwatan, dan kamu sekalian dimatikan oleh Allah. Ini ahli tafsir menafsirkan kematian yang pertama adalah ketiadaan hidup sebelum kita diciptakan dan dilahirkan ke alam dunia. Ini disebut dengan kematian. Jadi sebelum kita diciptakan kita mati menurut pandangan Al-Quran. Fahyakum, kemudian kita dihidupkan oleh Allah. Nih di alam dunia kita dihidupkan. Hidup yang pertama di alam dunia, kematian yang pertama sebelum kita diciptakan di alam dunia ini oleh Allah. Kemudian summa yumitukum, kemudian aku matikan kembali kita semuanya. Ini kematian yang kedua setelah kita hidup di alam dunia. Dan summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah di alam akhirat yang tidak akan pernah ada mati lagi. Wa ilaihi turja'un, kemudian kita kembali kepada Allah. Jadi mati berapa kali? Hidup 2 kali. Ya, itu ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Rata-rata orang kalau diajak ngomong kematian pada ogah, pada nggak mau. Kita kepengen hidup lama di dunia, tidak hanya keinginan Khairil Anwar, ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi rata-rata manusia memang kepingin panjang umur. Nggak ada orang yang pingin pendek umurnya. Kalau nggak percaya, coba bapak-bapak kalau lebaran datang ke rumah kakek nenek kita, ubannya sudah bertabur, pandangan mata sudah lamur, kulitnya sudah mulai kendur, gigi pun satu persatu kubur, makan pun kuat cuma makan kubur. Itu tandanya dekat ke liang kubur. Tapi kalau kita datang lebaran ke rumah kakek nenek kita, apa yang terucap dari mereka? Mereka katakan, doain gua ya cu, biar gua bisa ketemu lebaran lagi. Kenapa? Karena memang rata-rata manusia kepingin panjang umur. Tapi sejauh mana kita menghindari kematian, sejauh itu pula kematian akan datang dalam kehidupan kita. Dalam surat Al-Jum'ah Allah jelaskan, innal mautal ladzi tafirrun, sesungguhnya kematian kita lari daripadanya pasti akan menemui kita. Kematian di al-mautu hakun, kematian merupakan sesuatu yang hak dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita sering lupa, tergiur dengan kenikmatan dunia yang sebentar dan sesaat ini. Kita lupa akan adanya kematian. Karena itu kita diperintahkan oleh baginda Nabi, aksiru min zikri hadhibil ladzat, perbanyak olehmu yang mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan dunia, yaitu kematian. Jadi rata-rata orang kalau diajak ngomong mati pada ogah, pada kagak mau. Bang, abang, bang, bu, ibu, saya doain pahalanya yang kehujanan lebih banyak yang kehujanan. Amin. Daripada yang gak kehujanan. Amin. Amin ya robbal alamin. Makanya lu doain ya. Apa-apa terus hujan. Kalau mulai agak basah-basah, pantat angkat dikit, nggak apa-apa, jongkok ya. Jadi oleh karena kematian ini pasti terjadi dalam kehidupan kita nih, haul. Haul merupakan satu sarana untuk mengingat-ingat kematian. Karena ini haul adalah sunnah Rasulullah. Kalau ada yang mengatakan dan menanyakan kepada kita, pernahkah Rasulullah melaksanakan haul? Jawabannya pernah. Ini Rasul pernah, bahkan beberapa tahun Rasul melakukan haul. Apa yang dihaulkan? Para syuhada Uhud. Rasulullah setiap tahun pergi ke makam syuhada Uhud. Kemudian ketika berada di makam-makam syuhada Uhud, baginda Rasul kemudian berkata dengan firman Allah, salamun alaikum tibtum fanikma uqbadar, kata baginda Nabi. Kemudian kebiasaan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq, oleh kemudian Umar ibnu Khattab, setiap tahun mengikuti Rasulullah pergi ke makam syuhada Uhud. Bahkan setiap tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat-ingat kematian istri pertamanya Sayyidatina Khadijah.
Sehingga Sayyidatina Aisyah cemburu kepada Rasulullah. Kenapa tiap tahun, bahkan tiap saat baginda Rasul menyebut-nyebut nama, bahkan mendoakan, bahkan seringkali membagi-bagikan makanan untuk mengingat-ingat kematian Sayyidatina Khadijah. Karena ini hal merupakan sunnah Rasulullah agar kita terus mengingat-ingat kematian. Jadi kalau datang haul, ini ingat kematian. Makanya besok-besok kalau ada haul nih, ya, ini dekorasinya nggak pakai gini nggak apa-apa, ganti kurung batang. Ya, ini kurung batang, ini yang buat mandiin, ya, di sana batu nisan, nggak apa-apa. Biar semua yang datang itu ingat mati, bahwa kita itu pasti mati. Apalagi kemarin-kemarin tuh antara Juli Agustus yang mati banyak banget, pandemi COVID-19, bahkan Ustadz Kiai Habib selama pandemi itu meninggal dunia se-Indonesia hampir 700 orang. Makanya kalau ada Ustadz kemarin sakit-sakit udah kuliang-kuliangan kepalanya deh. Oh mati dah gue. Gue mati dah dia, banyak banget yang mati. Hampir 700 se-Indonesia. Ya Kiai Depok aja banyak banget. Kiai Burhan meninggal dunia. Kiai Jan Rofiq meninggal dunia. Banyak. Dan mungkin ustaz-ustaz yang lain banyak meninggal. Saya kemarin udah sakit 2 bulan. Takut banget meninggal dunia juga. Ya, sakitnya sama kemarin lagi musim. Apa itu? Asam lambung. Asam lambung kan lagi musim. Asam lambung, lari ke jantung, ya. Asam lambung, banyak yang sakit asam lambung. Kenapa? Stres. Ustaz kan stres juga. Jobnya nggak ada. Udah ada dibatalin. Sini mending gak dibatalin ya. Cuman dari tadi saya belum lihat parcel ini mana ya deh. Nih ya. Jadi hal ini mengingat kematian, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nih karena sudah divonis mati oleh Allah, nggak perlu takut mati. Kapan aja kita pasti mati. Yang penting bagaimana cara kita mati. Kita kepingin mati itu wafat tuh dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ingat sabda Nabi, matan nasa bi adadihim wa rajaihim. Orang meninggal dunia itu sesuai kebiasaan hidupnya dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebiasaan hidupnya, seperti itulah kemungkinan cara meninggal dunianya. Saya sering katakan di mana-mana. Ada orang luar negeri namanya Moncelli. Ingat nggak Moncelli? Moncelli itu pembalap. Kerjanya tiap hari balapan di sirkuit mobil. Itu meninggal dunianya lagi balapan di sirkuit. Ada orang luar negeri kerjaannya setiap hari nyelam ke laut, meneliti flora fauna yang ada di laut dengan program di televisi The Animal. Itu meninggal dunia di dasar laut kena racun ikan pari karena saban hari kerjaannya nyelam ke laut. Kemudian ada muadzin Masjid Agung Solo, 12 tahun jadi muadzin. Itu meninggal dunianya lagi azan salat subuh setelah mengumandangkan la ilaha illallah. Ada jamaah haji kro namanya Haji Zulkarnain. Itu meninggal dunia habis baca Al-Quran setelah sholat subuh. Saya takjiah Ustadz Arifin. Gitu takjiah nanya tuh sama istrinya, Nek, ini Kong Haji meninggalnya bagus banget. Habis baca Quran habis subuh. Ini kebiasaan Kong Haji Ustadz udah 10 tahun dilakuin, Masya Allah. Ternyata kebiasaan hidupnya dengan cara itu dia meninggal dunia. Ada qori diundang oleh Ibu Khofifah, menteri saat itu, baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi. Begitu ngaji meninggal dunia, lagi ngaji kan enak gitu. Saya takut orang Bojong Dalam meninggal dunia habis mancing, saudara. Banyak. Emang ada yang mancing sini? Di sini mah nggak ada yang mancing. Mancing mah di Empang sono. Orang Bojong Dalam nggak ada yang mancing di sini. Mancingnya di Empang.
Saya kasih tahu sama yang suka mancing nih, orang mancing nggak bakalan maju. Kalau maju kecebur ya. Jadi kebiasaan hidupnya apa? Dulu ada orang mau meninggal dunia. Orang mau meninggal dunia dikerumunin sama anaknya. Ada istrinya, tetangganya, ustadznya ngajarin la ilaha illallah agar akhir kehidupan dalam kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nggak bisa. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Diajarin sama ustadz la ilaha illallah. Itu yang mau meninggal cuma bilang gadung. La ilaha illallah gadung gitu. Ini ustadznya bingung, nanya ke anaknya geleng kepala, nanya ke tetangganya nggak tahu, begitu nanya ke istrinya, ustadz nggak usah bingung, suami saya diajarin la ilaha illallah, yang disebutin cuma gadung. Sholat nggak pernah ustadz, puasa apalagi, duduk di majlis taklim alergi, kerjaannya calok bis di kampung rambutan jurusan Polo Gadung. Jadi saban hari yang disebut cuma gadung. Bagaimana akhir kehidupannya mau melafadzkan la ilaha illallah? Kalau setiap hari jauh dari Allah, setiap hari nggak pernah zikir kepada Allah. Karena itu ulama ngajarin, kalau habis sholat baca tasbih 33, baca takbir 33, tahmid 33, giliran tahlil la ilaha illallah itu ulama mengajarkan 40 bahkan ada yang sampai 100 agar lisan kita riyadah terbiasa dengan kalimat talbih, kalimat thayyibah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah agar akhir kehidupannya mampu melafadzkan la ilaha illallah. Tapi ini pernah ada yang bikin survei meneliti dari yang meninggal dunia ya. Ternyata dari meninggal dunia itu 300 yang bisa la ilaha illallah cuma 1 katanya. Dari 300 yang meninggal dunia yang mampu melafadzkan la ilaha illallah cuma 1 orang doang. Nah ini bisa diambil hikmahnya dari cerita burung beo. Burung beo dulu ada kiai miara burung beo. Burung beo dipiara tuh sampai pinter la ilaha illallah. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Semua kalimat yang baik-baik diajari nama kiai ke burung beo. Kemudian pak kiainya pergi dakwah keluar kota, dipiara sama pembantunya tuh burung beo. Begitu dipiara, akhirnya begitu mau ngasih empan keluar, tuh burung beo terlepas. Ketika terlepas, kendaraan lewat nabrak, disaksikan, mati. Burung beonya udah ditawar sampai puluhan juta. Kiai pulang dakwah, kemudian ngelihat burung beonya nggak ada, nanya sama pembantunya, kemana burung beo? Mati pak kiai, maafin saya. Kalau pak kiai nggak ikhlas, saya mau gantiin siap, potong aja gaji saya setiap bulan. Itu kata pembantunya. Gimana meninggal kamu ya? Meninggal dunia ditabrak pak kiai, begitu-gitu aja, sampai mati saya lihatin. Akhirnya kiai sedih ya. Iya sedih, kenapa? Saya bukan sedih kehilangan burung beo, saya sedih ngelihat burung beo mati dengan cara seperti itu. Padahal aku ajarkan tahmid, aku ajarkan zikir, aku ajarkan tasbih, aku ajarkan tahlil, tapi ketika meninggal dunia itu burung beo tidak mampu mengucapkan apa yang aku ajarkan karena zikirnya hanya sebatas lisannya, karena zikirnya hanya sebatas mulutnya. Padahal burung beo ketika meninggal dunia tidak diganggu oleh setan iblis laknatullah agar tergelincir ketauhidannya. Sedangkan aku nanti meninggal dunia itu iblis laknatullah menggoda aku agar tergelincir dari ketauhidan kepada Allah. Bagaimana aku nanti meninggal dunia, kata Pak Kiai. Jadi zikirnya selama ini yang dibacakan hanya sebatas lisannya, bagaimana akhir kehidupannya mau melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita hidup di akhirat itu bukan 100 tahun. Hidup di akhirat itu bukan 1000 tahun. Kita hidup di akhirat bukan 1 miliar tahun. Kita hidup di akhirat itu selama-lamanya.
Karena itu orang yang cerdas tidak akan menggugurkan kebahagiaan abadi di akhirat dengan mencari kesenangan sesaat maksiat di dunia yang sesaat sebentar ini. Kalau akhirat dibandingkan dunia jauh. Satu hari akhirat 1000 tahun kehidupan dunia. Satu hari akhirat 1000 tahun. Setengah hari 500 tahun di dunia. Ini umat Nabi Muhammad, kalau usianya sitina wa sab'in, usianya 60 sampai 70 tahun, dalam pandangan akhirat kita hidup di dunia cuma 1,5 jam saja. Jadi dalam pandangan Allah, pandangan malaikat, kita hidup di dunia cuma 1,5 jam saja. Makanya malaikat heran, kau hidup cuma 1,5 jam, tidak mau taat kepada Allah, cuma 1,5 jam saja, tidak mau sujud kepada Allah, cuma 1,5 jam saja, nggak mau menahan diri untuk melakukan, tidak melakukan maksiat kepada Allah, itu cuma 1,5 jam doang. Kalau dibandingkan hidup nyamuk di dunia, itu panjangan hidup nyamuk. Nyamuk tuh hidup nggak sampai 24 jam, 20 jam. Seharian mati, tapi kenapa banyak terus? Telurnya banyak sawan hari. Apalagi musim hujan, banyak telur, nyamuk banyak. Musim kemarau juga. Ini hidup di dunia lebih lama nyamuk ketimbang umur manusia dalam pandangan akhirat. Oleh karena itu hidup di dunia yang sesaat ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak akan pernah menggugurkan kebahagiaan abadi di akhirat. Hidup di dunia sebentar, tapi pengaruhnya berkepanjangan di akhirat kelak. Kalau di dunianya dia berhasil dan sukses dalam kehidupan dan pandangan Allah, maka sukses juga di akhirat selama-lamanya. Insya Allah. Karena itu jangan pernah sia-siakan hidup di dunia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu merupakan satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Kalau sholat ada batasnya, haji ada batasnya. Haji wajib seumur hidup sekali. Puasa yang 1 bulan sekali, 1 bulan penuh setahun, puasa Ramadan. Sunnah tiap bulan ayamul bid, ada batasnya. Kemudian zakat ada haul dan nisabnya. Kemudian apa lagi? Sholat 17 rakaat yang wajib dengan terminal kontrol duha dan tahajud dalam kehidupan kita ada batasnya. Tapi ketika diperintahkan berzikir kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Jadi orang yang cerdas ini tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan di dunia sebentar. Dia ambil untuk bermakna dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari itu nggak pernah lisannya putus dari zikir kepada Allah, hatinya terus ingat kepada Allah. Makanya kalau ke mushola, ke masjid, itu jangan cuma tasbih doang yang dibaca, tasbih doang yang dibawa, bawa duit juga di kantong gamis, kantong baju koko, biar zikirnya istiqomah, nggak ganti-ganti. Ini kalau nggak bawa duit, zikirnya ganti-ganti, berubah-berubah. Kalau kotak amal jauh, zikirnya subhanallah, subhanallah. Kotak amal dekat dia, astagfirullah, astagfirullah, gitu. Kotak amal udah lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Kalau zikir cuma kepingin buat dagang doang, wah dikasih itu amalan, baca nih, biar sukses dagangnya, lancar. Ya latifu, ya latifu. Baca ya latifu, ya latifu sekian kali. Begitu dagangnya kagak lancar-lancar, malah rugi terus, akhir lama-lama bangkrut, zikirnya berubah. Ya ketipu, ya ketipu. Ya ketipu gitu. Ini zikir kepada Allah nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Setiap saat, setiap waktu, fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ada di kulli ma'lumin lak. Setiap helaan nafas, setiap gerak tangan, setiap kerlipan mata, bahkan detak jantung, ini dipergunakan untuk mengingat Allah. Karena dia tahu hidup di dunia sebentar, dia tidak mau waktu berlalu begitu saja. Ma fatakal yaum minar rizki yurzaqada audatuhu wa ma fatakal yaum minal waqti la yurza raj'atahu.
Apabila rezeki tidak kita peroleh hari ini, ada harapan dan kemungkinan besok kita dapatkan lagi tuh rezeki, bahkan lebih dari hari ini. Tetapi ketika waktu tidak kita pergunakan hari ini, maka tidak akan kembali lagi waktu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu orang yang beriman diberikan kecerdasan oleh Allah. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang iman itu cerdas kepada Allah. Dia pergunakan kehidupan dunianya untuk mencari bekal kehidupan di akhirat kelak. Insya Allah. Kalau cari pahala banyak, nggak ada habisnya. Cari pahala. Apalagi ibu-ibu cari pahala, cari surga, nggak perlu keluar rumah. Di dalam rumah udah banyak pahalanya. Di dalam rumah sudah banyak jihadnya. Jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya kaum wanita ada di rumah-rumah kalian, kata Rasulullah. Kepingin masuk surga cari pahala, di rumah banyak kalau istri. Nih Bu, dengerin Bu, ya. Seorang istri yang menyiapkan segelas air minum untuk suaminya, itu pahalanya sama seperti orang sholat sunat 100 rakaat. Alhamdulillah, Bu nyiapin segelas air. Makanya besok habis pengajian nih suami pulang, kasih, Pak minum Pak, glak. Begitu habis ambil lagi, Pak segelas lagi, glak. Begitu habis lagi ambil lagi, Pak minum lagi Pak. Kata suaminya, kembung gua goblok. Kata bininya jawab, saya kepingin 500 rakaat sholat sunat Pak, jadi Bapak harus 5 gelas. Gitu. Atau suaminya nggak seember. Tuh, ya, pahalanya gede. Kemudian seorang istri yang mencium kening suaminya, itu pahalanya sama seperti mencium hajar aswad. Apalagi yang suaminya kulitnya hitam. Ibu, jadi kalau gak punya duit buat umrah, buat haji, nggak bisa nyium hajar aswad, cium laki. Apalagi yang kulitnya hitam udah kayak hajar aswad banget. Oh, ibu, pahalanya banyak. Cari bekal di akhirat, di rumah udah banyak banget bekal. Ada lagi nih, seorang istri yang ngajak hubungan suami istri sama suaminya, ngajak, nawarin. Itu pahalanya bagaikan orang yang umroh secara sempurna. Jadi kalau nggak punya duit buat berangkat umroh, ibu pahala umroh bisa dapatkan semalam 2 kali, bisa semalam 3 kali. Makanya habis ngaji nanti pulang deketin suaminya, bisikin, Pak umroh yuk. Besok malam lagi deketin, Pak umroh yuk. Malam ketiga ngajak umroh masih sore, anak belum pada tidur. Pak umroh yuk, anaknya dengar bilang ikut gitu. Ini umroh lain bego, lu diem gak usah ikut-ikut. Jadi pahalanya gede. Bahkan ketika ibu dandan karena Allah pun itu pahalanya besar. Dandan karena Allah untuk nyenengin suami, pahalanya gede. Emang ada dandan yang tidak mendapatkan pahala bahkan dosa? Ada. Dalam Al-Quran disebutkan tabarruj, wala tabarruja jahiliyatul ula. Janganlah kalian dandan, kalian bersolek seperti dandannya orang Arab jahiliyah. Itu orang Arab jahiliyah ke dandan, kepingin dibilang cakep sama orang di luar rumah, sama orang yang bukan muhrimnya. Saking capernya tuh orang Arab jahiliyah, perempuannya kakinya pakai gelang, pakai kerincingan. Jadi kalau dia jalan bunyi kerincing, orang jadi ngeliatin. Karena apa? Karena kepingin diperhatiin oleh orang di luar rumah. Nah, ibu dandan kan seneng, hobi. Yang paling hobi ibu-ibu dandan, bapak-bapak kagak ada yang dandan. Ya, kalau bapak-bapak dandan beda itu ya, namanya Amin ganti sama Minco.
Jadi dandannya beda. Ibu-ibu dapat pahala. Apa pahalanya? Kalau ibu dandan karena Allah untuk nyenengin hati suami. Itu tujuannya. Tapi kalau orang lain melihat cakep, itu urusan nomor 12. Yang penting niatin karena Allah untuk nyenengin suami kita. Makanya ketika habis dandan, deketin suami. Pak, gimana? Cakep nggak? Bapak jangan usil. Begitu istri dandan bilang, Pak cakep nggak? Kayak ondel-ondel lo begitu. Ya, masalahnya ibu jarang dandan. Ini kalau di rumah kadang-kadang pakai daster kagak ganti-ganti seminggu. Udah robek masih dipakai juga. Kalau ditanya ngapa robek masih dipakai? Adem Ustaz. Kalau udah makin bontok tuh kan daster makin adem dipakainya. Ya Bu, Bu. Tuh bener kan? Ganti. Jadi mulai besok kalau suami ngeluh, ibu bilang ke suami, Pak saya kepingin dandan, tapi sini duitnya. Itu nafkah. Rasulullah paling lama 3 bulan beliin baju istrinya. Sunnahnya paling lama 3 bulan beliin baju istrinya. Istri sekarang kreatif, belum 3 bulan udah ngutang lagi. Apalagi rajin ngaji banyak seragamnya sekarang. Pengajian ono seragam beda, pengajian ini beda, apalagi tim marawis ibu-ibu ya. Tuh, seragamnya ganti-ganti. Tinggal lakinya, ya Allah, bini gua ngaji duit mulu. Udah lu berhenti ngaji gitu. Ya Bu, bilang minta tuh sama suami. Sekarang orang pengen dandan gampang. Zaman dulu pengen cakep susah, zaman sekarang mah mudah. Kalau ibu-ibu kita dulu mukanya hitam, pengen putih susah. Kalau sekarang kan gampang. Ibu mukanya hitam, pengen putih, tinggal dibawa ke salon, di facial. Kalau standar murah 60.000. Kalau paket krim malam, krim siang 165.000. Ibu. Ibu ada tuh pakai krim malam, pulang ya mukanya dipakein, fokus sama muka doang lah, ininya masih hitam, lehernya, mukanya putih, lehernya hitam. Tuh. Oh zaman dulu muka tembem pengen tirus susah, pengen kurus ini, tembem. Tahu tembem nggak? Cabi, ya. Pengen tirus susah. Kalau sekarang gampang. Tinggal beli Nuskin Galvani. Itu Nuskin tuh. Gituin. Nuskin harga normal 5,5. Sekarang lagi diskon 4,3. Mumpung diskon beli. Ya Bu. Saya jual Nuskin. Lipstick ya, kalau nggak punya beli. Biar suami senang melihat ibu, senang ibu jadi ibadah. Lipstick itu lipstick ada yang harganya sampai 3,5 juta, mereknya Immortal, 3,5 juta. Saya suka ceramah tuh bulanan di perusahaan lipstick itu Immortal, 3,5 juta. Ada nggak ibu-ibu bojong dalam yang lipsticknya 3,5 juta? Ada nggak? Kalau ada yang mana orangnya gue mau lihat? Agak ada di sini mah, saya tahu di sini mah lipstiknya mereknya Kuda Terbang. Ya, itu awet Pak, merahnya nggak hilang-hilang, ngilanginnya pakai tenor. Ya, itu saya tanya sama direkturnya, ngapa mahal? Ini lipstik istimewa Pak Ustadz, sehingga harganya mahal. Pertama, ini lipstik kalau dipakai di bibir istri Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstik. Jadi lipstiknya lembut, nggak kaku. Kemudian yang kedua, kenapa mahal? Anti luntur. Senggol baju nggak luntur, mau kena nggak luntur, jilbab nggak luntur. Jangankan baju, tadi angkot nyenggol kagak luntur. Luntur kagak, menjontor doang. Jontor tahu orang sini jontor? Ah 5 tahun lalu banget orang kampung kan. Jontor itu atasan jeding. Oh jeding bawahan, jeding. Jeding itu dikencingin cowok jeding.
Kalau lipstick itu nggak bisa, cari lipstick yang lain yang harganya ratusan ribu banyak. Ibu-ibu sini sering pakai, ada yang merek Latulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline. Oh tahu banget, usil banget lo, soibul banget lo. Saya kenapa tahu? Dulu sebelum jadi ustadz, saya sales kosmetik. Puas loh. Jadi cari pahala bekal untuk kematian itu banyak di rumah. Jadi di rumah saja ketika jadi istri solehah, ini merupakan satu sarana kita mencari bekal kehidupan setelah kehidupan dunia yang abadi di akhirat. Kalau jadi anak cari bekal untuk kehidupan akhirat banyak di rumah. Orang tua, ayah, ibu itu merupakan kunci dan pintu-pintu surga di dunia. Makanya ketika ada seorang ulama yang kemudian ayahandanya meninggal dunia, dia menangis. Ditanya, kenapa menangis? Apakah ditinggal mati oleh orang tuanya? Ini meninggal dunia orang tuaku merupakan satu takdir Allah dan pasti akan terjadi. Yang membuat sedih aku adalah pintu surga satu sudah tertutup dalam kehidupanku, yaitu orang tuaku telah meninggal dunia. Tuh anak soleh. Jadi pintu surga ada di ayah dan ibu kita di rumah. Kalau kepingin cari bekal setelah kehidupan di akhirat di dunia ini, untuk kehidupan di akhirat, cari pintu surga di rumah ayah dan ibu kita. Kita ngaji saban hari, kesana kemari taklim setiap hari, tapi durhaka kepada kedua orang tua, ridho Allah tak akan pernah turun kepada kita. Karena ridallahu biridal walidain wa suhtullahu bisuhtil walidain. Orang tua kita kafir aja kita suruh dihormatin oleh Allah. Orang tua kita tidak beriman kepada Allah, kita masih disuruh hormat kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, asal jangan diikuti keimanan dan akidahnya. Apalagi orang tua kita yang beriman kepada Allah. Jangan mentang-mentang kita lebih pintar dari orang tua kita, tidak mau hormat kepada orang tua kita. Titel kita lebih tinggi dari orang tua kita, nggak mau takzim kepada orang tua kita. Kalau sama guru kita cium tangan bolak-balik, sama orang tua maukah kita mencium tangan dan keningnya? Oleh karena itu anak soleh ini merupakan salah satu sarana kita untuk mencari bekal di kehidupan akhirat kelak. Beruntung kalau masih ada orang tua. Pintu surga masih terbuka, kata Rasulullah. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, apalagi ayah dan ibunya meninggal dunia, ini dua pintu surga tertutup dalam kehidupan dunia, kata Rasulullah. Karena itu sedih bukan karena wafatnya, tapi karena pintu surga tertutup karena orang tua kita meninggal dunia. Kalau kepingin punya anak soleh, bapak-bapak gampang, ibu-ibu juga. Nanya ke Ustaz, gimana biar cepat punya anak soleh? Gampang, ibu kawin sama Bang Soleh, insya Allah cepat jadi anak soleh. Jangankan bertahun-tahun baru lahir ke alam dunia, tetangga datang ngucapin tahniah, selamat ya Po, anaknya udah lahir, cakep banget. Anak siapa sih? Anak soleh. Gedean dikit nyolong mangga Pak RT, ketahuan sama RT diomelin, turun lu tong, nyolong mangga saban hari lu. Anak siapa lu? Anak soleh. Tetap anak soleh. Udah remaja gedean dikit saban hari nongkrong di pos ronda, main gaplek saban malam, ketahuan RW diomelin, pulang lo saban malam begadang mulu. Lo anak siapa lo? Anak soleh. Tetap jadi anak soleh. Anak soleh itu dalam Islam proses, tidak simsalabim abrakadabra. Kalau ada pepatah bijak mengatakan air yang jernih mengalir dari sumbernya yang jernih. Kalau kata orang bojong dalam, like son, like father. Gimana anaknya, begitulah dulu bapaknya. Kalau kata orang kampung rambutan, bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya tukang nyolong, anaknya jadi copet. Karena buah tunggak jauh jatuh dari pohonnya. Karena itu kepingin punya anak soleh, bapak ibunya harus soleh. Nanti cari mantu yang soleh. Kalau ada mantu jangan cuma
yang ditanyain kerja di mana, gaji berapa, tanyain ngaji bisa enggak. Coba tes ngajinya. Ada calon mantu 3 dites. Sesuaikanlah dengan namanya. Nama lu siapa? Muhammad Fajri, Pak. Oh, baca surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Wah, lulus nih seleksi awal. Calon mantu yang kedua ditanya, nama lu siapa? Muhammad Thoriq. Baca surat At-Thoriq. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Ah, lulus nih. Calon mantu yang ketiga belum ditanya udah keluar keringat dingin. Setelah ditanya, diselidiki, siapa nama lu? Cari akal dia. Dia jawab sama calon mertuanya, nama saya mah Pak di KTP Muhammad Ali Imron, tapi di rumah emak saya manggil saya Kulhu. Begitu. Kata calon mertuanya, gua tahu lo nggak hafal Ali Imron, lo hafalnya Kulhu doang. Baca tuh Kulhu. Gitu. Ya. Jadi tanyain bisa ngaji apa enggak. Kalau pinter ngaji, Masya Allah. Itu kalau cari mantu pinter agamanya, insya Allah anaknya dirawat. Tidak hanya urusan dunia, bahkan sampai urusan akhirat. Ada pantun angka tuh, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau cari mantu yang pinter baca doa, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Pinter baca doa, pulang bawa berkat gitu. Aw, saya nih. Bawa apa enggak ini? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Pulang bawa berkat, anak bini pada makan tuh. 8 tambah 8 sama dengan 16. Anak bini pada makan, akhirnya tidur pulas. 16 terus sampai 100 nih. Ya, jadi mencari bekal kehidupan akhirat anak-anak itu banyak, gampang di rumah. Ada pintu surga di rumah, yaitu orang tua kita, ayah dan ibu kita. Malam hari ini perbuatan anak soleh. Jadi Bapak dan Seril ini merupakan bukti kesolehan beliau, mengumpulkan para tetangganya, sahabatnya, guru-gurunya untuk membacakan doa teruntuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Nyampe apa enggak? Sangat nyampe. Apalagi doa dari anaknya yang soleh. Ya, ini doa dikumpulkan oleh anaknya yang soleh. Makanan ini merupakan sodakoh. Makanan kalau lagi tahlil, lagi haul, makanan yang dikeluarkan dari sahibul bait ini merupakan sodakoh. Wa sodakotan insyaallahu mutaqabbalah. Kalau doa tahlil kan itu ada, ya. Wa masabbahna subhanallah, mastaghfarna astaghfirullah, masallaina ala nabika, ya. Sodakotan insyaallahu mutaqabbalah. Sodakoh yang dikeluarkan, baik ini buat amplop, penceramah, itu juga diganti sama Allah, ya. Makanya makin banyak pahalanya itu. Ya tawa-tawa lagi. Nah, ini makanan yang kita makan, ini sedekah, makanya habisin. Tuan rumah yang tahu ketika dikasih kue suruh bawa pulang. Bawa pulang, bungkus, jangan dipisahin, bungkus karena sedekah dia. Ya, pahalanya ditujukan untuk ayahandanya yang sudah meninggal dunia. Udah kesempatan ntar nih, ya. Ada berkat hajar di berkat bawa pulang. Ini kenapa? Karena sedekah bagi sahibul bait. Ini merupakan bukti, ini perbuatan anak yang saleh mengumpulkan tetangganya, sahabatnya, guru-gurunya, saudaranya untuk mendoakan ayah ibunya yang telah berada di alam barzakh. Terakhir saya mau katakan, Said Hawa pernah mengarang satu buku judulnya Ar-Ruh. Jadi Ar-Ruh itu karangan Said Hawa. Di sana dikatakan kalau ada seorang anak yang di alam dunianya membacakan doa, mengirimkan doa baik sendiri ataupun bersama-sama,
Itu kata Said Hawa, itu alam barja di alam barja. Menurut keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ruh di alam barja yang dikirimkan pahala doa dari anaknya yang saleh, baik sendiri ataupun berbarengan seperti ini. Ini orang tuanya di alam barjah mengatakan, jazakallah ya waladi qad sarafani baina ahlil kubur. Terima kasih wahai anak-anakku di dunia ini, doamu telah menghantarkan aku, derajatku diangkat oleh Allah dari para penghuni ahli kubur yang lain. Jadi itu yang diucapkan oleh orang yang berada di alam barzah, yang dikirimkan doa dari anaknya yang saleh, apalagi dikumpulkan bareng-bareng. Jazakallah ya waladi, terima kasih hai anakku, karena doamu telah mengangkat derajatku di alam kubur daripada penghuni ahli kubur yang lain. Tapi kata Said Hawa, ingat, apabila anak-anaknya berantem, apabila anak-anaknya bersengketa, apalagi memperebutkan warisan orang tuanya yang meninggal dunia, ini orang tuanya di alam barzah mencabik-cabik mukanya hingga berdarah, sehingga para penghuni kubur lain tahu bahwa anaknya di dunia sedang berantem berebut warisan. Karena itu anak yang soleh menjalin hubungan yang baik, silaturahim yang baik terhadap saudara-saudaranya di alam dunia ini, kakak sama adik, paman sama ponakan, mamang ya, kemudian sama saudara. Bahkan salah satu cara terus berbakti kepada kedua orang tua, kata Rasulullah, terus jalin silaturahim kepada orang-orang yang dekat dengan orang tua kita. Siapa teman bapaknya, siapa sahabat bapaknya dulu yang akrab, diterusin, ikut terus silaturahim. Selama dia silaturahim, pahalanya terus mengalir ke orang tuanya. Mudah-mudahan Ananda dari Bapak Darlis ini ya, terus melakukan ini tidak hanya tahun ini, tahun depan terus kebiasaan ini dilakukan, bahkan sampai anaknya nanti ketika ia meninggal dunia pun terus dihaulkan. Kenapa Rasulullah itu tidak dihaulkan kematiannya? Kita sering memperingati maulidnya. Kalau lahirnya Rasulullah kita peringatin lahirnya, tapi haul kematiannya enggak Rasulullah. Ini ulama mengatakan orang yang dihaulkan itu agar kita mengingat-ingat kematian dan kebaikan yang dihaulkan. Tapi Rasulullah sepanjang kehidupannya enggak perlu diingat, hidupnya saja sudah merupakan kebaikan buat kita. Seumur hidupnya tidak ada yang baik untuk kita semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seluruh kehidupannya, bahkan seluruh perangainya merupakan teladan bagi kita semua, sehingga kita memperingati hari lahirnya. Sebab dengan lahirnya Rasulullah diselamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yuk kita baca Fatihah. Semoga ayahanda Bapak Haji Ilyas Karim SJ dan Ibunda Darlis, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala salah hilaf dan dosanya diampuni oleh Allah, dan kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadhihi niyah likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. 1 jam ya saya bicara di depan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya kalau ceramah biasanya nggak lama, cuma setengah jam gitu. Ini 1 jam. Kemarin sempat ceramah di Basarnas ya. Ceramahnya 25 menit, alhamdulillah. Tapi transportnya 5 juta. Di sini 1 jam. Bohong Bang Darlis, bercanda ya.
Masa dipikirin, yang penting buktiin aja. Canda ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Lukman Saidi yang telah memberikan ilmunya buat kita semua. Manusia tergantung kehidupannya sehari-hari, karena yang namanya umur, yang namanya ajal itu sistem cabut bukan sistem urut. Mudah-mudahan kita semua yang masih diberikan Allah umur panjang ini dapat mempergunakan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kita dapat mengambil di sarina untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, jangan balik dulu, kita tutup doa. Nanti doa ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Raqib, kepadanya dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya jalalukum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.